Penyertaan-Mu sempurna, oh Tuhan. Ajaib perbuatan tangan dan perlindungan-Mu. Kau sertai aku, Kau pimpin jalan hidupku. Ajaib perbuatan tangan dan perlindungan-Mu. Kau besar dan ajaib, Yesus. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib, Yesus. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kau besar. Maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Di tempat mahal ini, ku mengangkat tanganku, berserah, Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Siapkan hati kami dan hati kami duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Biarkan setiap kami mendengarkan pesan-Mu Tuhan, pewahyuan daripada Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Terus Engkau pakai hamba-Mu, dari berkat kemuliaan nama-Mu semakin ditinggikan melalui pelayanan-Mu, melalui pekabaran Injil-Nya Tuhan. Urapan-Mu terus turun atasnya lebih dan lebih lagi. Setiap hari itu selalu baru urapan-Mu bagi kita. Kekuatan nasihat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, kami bersama, Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Aku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau menantikan, Kau yang ku sembah,
lingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Sebab hadirat-Mu dalam dimensi rohmu seperti selimut tebal membungkus akan kami Tuhan, melindungi, memberkati, memelihara, Engkau membelakan hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami aman di bawah kepak sayap-Mu. Sebab kami percaya kepada Tuhan, biar nama Tuhan selalu dipermuliakan lewat hidup kami semua. Dan kami percaya akan kebenaran firman-Mu, hingga seluruh hidup kami hidup yang memuliakan Tuhan. Kami dan sisi keluarga kami akan memberkati nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang siap diberkati Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Januari tahun 2021 ini. Saya diingatkan perkara-perkara yang telah terjadi bulan lalu. Pada saat kecelakaan maut terjadi, saya punya satu bunda rohani, karena dahulu suaminya mengangkat saya jadi anak karena kasih di dalam roh, karena perkenalan lewat Tuhan sendiri. Bagaimana ketika saya sedang KKR di Surabaya, abdi Tuhan membuat sejarah, history maker yang kami hormati, Pastor Henok Kusuma, mendengar suara Tuhan ketika berdoa. Ada seorang hambaku sedang membuat KKR di Surabaya, panggil dia datang untuk mengisi di Jombang Blessing. Sejak pertemuan pertama itu, kasih Tuhan berpaut. Dia merasakan saya seperti anak kandungnya sendiri, dan saya juga merasakan seperti punya orang tua dalam Tuhan. Selepas Pastor Henok Kusuma pulang ke surga, masih ada sisa seorang bunda rohani. Nah, ketika kecelakaan terjadi, setiap selang 2-3 jam dia menelpon, setiap selang 2-3 jam dia menelpon, saudara. Kasihnya begitu besar. Saya ingat beberapa minggu yang lalu kejadian ini, dan yang lebih luar biasa, Pastor Henok dan Bunda Inggawati Kusuma punya 4 anak. 2 pria adalah 2 hamba Tuhan besar. 1 merupakan seorang gembala sidang, seorang rektor, dan juga ketua sinode sebuah denominasi gereja. Seorang putra lagi ada di Amerika, juga menggembalakan gereja. Dan 2 anak perempuannya yang lain ada bersama Bunda Inggawati, dengan cucu-cucu yang luar biasa, saudara. Yang terbesar dari putra Pastor Henok Kusuma dan Bunda Inggawati Kusuma merupakan seorang rektor, ketua sinode, dan seorang gembala sidang, saudara. Di saat kejadian ini menelpon saya, saudara. Saya sedang dalam perjalanan dari kota Kudus menuju ke kilometer 163 saat kejadian kecelakaan maut itu terjadi. Dia bertanya, kami mengobrol di telepon, lalu dia berkata, ayo kita berdoa, saudara. Saya merasakan selimut kehangatan kasih Bapa. Saya merasakan kehadiran kasih Yesus. Kiranya Tuhan mengembalikan berkat ini kepada keluarga besar Kusuma, saudara. Selepas telepon dia berkata, ada beberapa kalimat yang sangat berkesan sekali, saudara. Dia berkata begini, Pak Johan, saya nggak bisa bantu apa-apa, hanya bisa berikan doa ini. Saudara terkasih, di saat-saat kita mengalami bencana musibah dan ujian kehidupan itu, sebenarnya kita nggak butuh apa-apa, saudara. Kita butuh kasih, saudara. Kita butuh support orang-orang yang dari Tuhan, dari keluarga, dari orang-orang yang tulus, yang mengasihi dan memberkati akan hidup kita. Saya berkata,
doa yang engkau beri, perhatian dan kasih yang engkau telah nyatakan ini melebihi semua hal, saya berkata. Dan kami selesai di telepon itu, saudara. Jadi ada banyak hal berlanjut sejak 19 Desember tahun 2020 itu terus berlanjut sampai hari ini. Ada banyak hal yang luar biasa, saudara. Karena itu hari ini pada bagian ketiga pelajaran malaikat Tuhan, saya mau ajak saudara belajar tentang manifestasi malaikat Tuhan. Suatu pelajaran yang nyata. Berbeda kalau kita bicara tentang malaikat-malaikat Tuhan pada dimensi roh. Tidak semua orang bisa paham atau mengalaminya karena harus dikaruniakan, saudara ya. Tapi kalau bicara manifestasi malaikat Tuhan, semua orang pasti akan mengalaminya. Karena itu kita belajar secara detail lengkap hari ini. Tentu akan makan waktu yang cukup lumayan, saudara, tapi pelan-pelan kita masuki pelajaran ini, kita akan memahami. Mungkin ada titik-titik di mana kita terabaikan atau kita lupa, atau hari ini kita sedang berpijak di sana. Moga-moga setelah kita belajar pelajaran ini, kita jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang fatal di balik apa yang disebut kepercayaan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Seperti halnya ketika Tuhan hendak memusnahkan Sodom dan Gomora, saudara. Yang berjalan 3 orang, yang singgah 3 orang, tetapi sesaat kemudian yang 2 pergi menuju Sodom Gomora. 1 di tempat itu yang masih tinggal itu malaikat Tuhan yang dijumpai Abraham. Hingga kita tahu saat itu Abraham berdoa syafaat untuk Sodom Gomora, menawar, saudara, jumlah orang benar. Moga-moga kairos, momen, dimensi kehadiran Tuhan di hidup saudara, saya, dan kita semua tidak kita abaikan, tidak kita sia-siakan. Jangan sampai juga kita keliru, saudara, di mana ketika kasih karunia dilimpahkan dengan luar biasa, karena tidak semua orang di muka bumi ini bisa mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan, saudara. Mari kita belajar. Kalau ada titik-titik yang kita keliru, ada kehidupan, keputusan, atau ada hal-hal yang di masa lalu kita keliru oleh karena hal-hal kecil, moga-moga masih ada kesempatan. Dan saya berdoa kita punya kekuatan dan ketulusan dan kerelaan hati untuk bertobat, untuk berbalik pada kasih semula, memperbaiki apa yang sebenarnya sudah ada di rumah kita, di keluarga kita, dan Tuhan sudah datang, tetapi kita mengacukannya, mengabaikannya, atau membuangnya, atau kita menyingkirkannya demi nama baik, demi gengsi kita, demi jaga perasaan 1-2 orang yang sebenarnya justru mereka adalah duri bagi kehadiran Tuhan dalam kehidupan keluarga. Mari kita lihat sama-sama, kita pelajari bagian demi bagian di dalamnya. Kita lihat bagian yang pertama, manifestasi malaikat Tuhan bagian pertama, Galatia 4 ayat 12 sampai yang ke-15. Galatia 4 ayat 12 sampai 15. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberikan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Tetapi kamu tetap menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Amin. Amin. Saudara terkasih, yang pertama manifestasi malaikat Tuhan berupa seorang yang budiman dari Tuhan, saudara. Ada orang yang datang dari Tuhan memberkati kita, jadi jembatan iman, jembatan mukjizat, jadi perantara Tuhan, menolong akan hidup kita, memberikan kepada kita solusi di saat genting, saat terpuruk, saat terpepet, saat terjepit. Dia membukakan jalan dari Tuhan. Seseorang yang membudikan kita, yang memberi sesuatu yang tidak bisa kita balas sebenarnya dengan hitungan uang, dengan hitungan jawaban, dengan hitungan mukjizat. Kita tidak balas semua itu dengan apapun, kita tidak sanggup membalasnya. Orang ini datang dari Tuhan di hidup kita.
Nah saudara, saya percaya dimensi ini semua kita akan punya. Entahkah saat kita bertobat, seseorang ini datang. Entahkah kita sedang dalam kesulitan hidup, terjepit masalah hukum, terjepit masalah keuangan, terjepit masalah hutang, terjepit masalah keluarga, terjepit masalah penyakit, terjepit masalah nyawa yang akan hilang. Seseorang ini ada berdiri dan menopang hidup kita dan jadi saluran berkat dari Tuhan. Seorang yang budiman dari Tuhan inilah sebenarnya manifestasi malaikat Tuhan di hidup kita, saudara. Anda, saya, kita semua pasti punya malaikat Tuhan ini. Seseorang yang telah dimanifestasikan Tuhan jadi pribadi, jadi seorang manusia budiman di dalam hidup kita. Kebaikannya, kasihnya, budinya akan selalu tertulis di sanubari, akan selalu ada di dalam ingatan kita, di memori hidup kita, saudara terkasih. Saya percaya ini momen-momen yang kita mesti ingat lagi. Ketika saudara dengar akan pemberitaan ini, Roh akan mengingatkan saudara, semua itu terjadi dalam hidup saudara, terjadi dalam hidup saya, terjadi dalam kehidupan kita semua. Tetapi saudara terkasih, saya mau ajak saudara melihat mengapa orang-orang budiman itu, mengapa mereka yang membudikan hidup kita, mereka yang telah memberi kebaikan, menyalurkan mukjizat, memberikan pertolongan, solusi, nasihat, kebaikan yang ada di hidup kita hari ini kok nggak ada lagi. Atau banyak di antara kita terputus hubungan baiknya. Bahkan mungkin ada yang saling membenci. Mengapa? Ini yang Tuhan pesankan kepada saya untuk kita pelajari sama-sama. Kita lihat bagian yang membuat segala sesuatu itu terjadi, saudara. Perhatikan di dalam Galatia 4 ayat 16. Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Amin. Ternyata saudara, suatu perkara di balik kebenaran dari Tuhan memisahkan lagi pertalian silaturahmi, pertalian kasih, persahabatan. Kekaripan itu terpisahkan oleh sebuah kebenaran yang dari Tuhan. Yusuf seorang tukang mimpi masa mudanya. Oleh karena mimpinya saudara, dia dikucilkan saudara-saudara kandungnya. Setelah dikucilkan oleh mimpi yang kedua, dia dibuang saudara, kemudian diperjualbelikan, dan kemudian hidupnya dibuat sebuah skenario seakan-akan dicabik binatang buas. Jubahnya yang maha indah itu disobek-sobek, ditaruh lumut untuk memberitahukan kepada Yakub, anak kesayangannya, sudah mati dimakan binatang buas. Saudara lihat, kadang perkara dari Tuhan datang lewat mimpi saja, saudara, bisa membuat kegegeran, bisa membuat pertalian persaudaraan, persahabatan, kekaripan renggang, pecah, saudara. Saudara di pihak mana? Apakah saudara di pihak Yusuf yang membawa kebenaran Tuhan? Ataukah saudara di pihak saudara-saudara Yusuf yang di antaranya ada yang ingin membela tapi kalah kuat, ada yang coba bicara kebenaran tapi kalah suara, ada yang coba mau menolong tetapi ternyata tersudutkan? Apakah hati nuranimu hari ini masih terdengar gemerincing suara lonceng kebenaran gereja Tuhan, bahwa semua itu keliru, penempatannya salah, situasi yang terjadi itu situasi yang tidak menguntungkan? Di sana ada banyak kuasa setan berperan, roh kedagingan, roh kebencian, roh kemarahan, pertengkaran keluarga, pertengkaran saudara. Kemudian seseorang yang datang dari Tuhan dikorbankan. Kebenaran yang dari Tuhan ditolak masuk di rumah, di keluarga besar saudara. Saudara tolak juga masuk Roh Kudus, saudara tutup hati nuranimu. Saya beritahu saudara baik-baik, apa yang terjadi di balik pewahyuan firman Tuhan. Sekalipun saudara masih bekerja, masih berkumpul dengan keluarga seperti saudara-saudara Yusuf, saudara masih aktif dalam rutinitas rohani, masih mengerjakan pekerjaan saudara, masih diberkati. Ingat baik-baik, pada masanya nanti Tuhan akan buka meja pengadilan. Kapan? Ketika masa ujian tiba. Kapan masa ujian tiba? 2020, 2021, 2022. Tuhan bentangkan meja pengadilan Kristus
di masa ketika seluruh dunia sedang kelaparan, ketika seluruh dunia sedang krisis, kekeringan di mana-mana. Di saat itulah siapa yang mengeraskan hatinya akan masuk ke dalam dunia arwah-arwah, dunia orang mati dengan sikap keras kepala, kata Roh. Tapi barang siapa yang melunak, membiarkan Roh berbicara, dan membiarkan batinnya tersakiti oleh teguran-teguran Tuhan, membiarkan dirinya seakan-akan dicambuk oleh Bapa, kerendahan hatimu menyelamatkan engkau. Engkau bisa berbalik lagi. Engkau bisa menemukan lagi pintu kasih karunia Yesus, di mana malaikat Tuhan sudah ada di dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam rumpun keluarga besarmu, yang engkau tolak oleh karena sebuah perkara yang kecil yang disebut kebenaran dari Tuhan, saudara. Haleluya. Saya percaya pengalaman-pengalaman seperti ini terjadi, saudara. Bukan ada maksud apa-apa, tetapi karena sebagai seorang hamba Allah, saya hanya menyampaikan apa yang Roh gerakkan. Pengalaman-pengalaman berpuluh-puluh tahun ini dengan pelayanan, dengan berbagai kejadian, saya melihat, mengamati, dan tertulis di buku-buku Tuhan, saudara. Suatu masa ketika Tuhan mengutus saya untuk memberitakan Injil, malam itu malam bertepatan dengan kepulangan seorang penginjil besar di bangsa ini. Lalu saya melihat penampakan di kemuliaan di langit. Dibuka sebuah traktat dan berkata, "Anakku, aku mengutuskan kau untuk menginjil ke Jawa Timur." Saudara, saya nggak punya bayangan apa-apa, tapi dengan perbekalan yang Tuhan beri, dengan dukungan beberapa bendahara sorga, orang-orang setiawan Tuhan, saya berangkat, saudara. Dan kalau saudara hari ini menonton kedukaan jatuhnya pesawat di permulaan tahun 2021 ini, sebenarnya kami pun memiliki pengalaman yang sama ketika hari pertama hendak menuju ke Surabaya, saudara. Pesawat itu sempat mengalami turbulensi yang saya percaya pengalaman yang saudara sudah dengar, bagaimana sebelum kejatuhan pesawat Sriwijaya ada pesawat lain yang juga lewat rute yang sama dengan turbulensi yang dikatakan mengguncang sekali. Bu Angel sampai meremas tangan saya dan dikiranya kursi, hampir sakit dan hampirnya mau patah karena itu tekanan. Jadi saya bisa merasakan pengalaman yang terjadi kepada orang-orang yang hari ini sudah tidak bersama kita oleh karena musibah itu, saudara. Saya sudah bicara ke beberapa sahabat di sana. Keterbukaan, kejujuran saya dasari pelayanan ini, bahwa saya datang untuk menyatakan pekabaran Injil, suara Tuhan yang murni yang akan diperdengarkan lewat media radio. Tidak ada apapun, tidak akan ambil dana apapun, tidak akan menyangkut apapun, dan hanya datang untuk melaksanakan perintah Tuhan. Dan itu berjalan 1 tahun lamanya, saudara. Dan itu memakan biaya yang cukup besar, karena tiap minggu kami berangkat ke sana. Sampai saya melepaskan mobil Gong Putih, Pajero Putih yang saya punya, untuk menutupi biaya perjalanan penginjilan ini. Adianus sempat di sisi saya ketika kami jual mobil Gong Putih, Pajero Putih ini, saudara. Adianus berkata, "Gak apa-apa, Om. Jangan sedih, Om. Nanti Tuhan ganti, Om." Saya tidak bohongi saudara, tidak tutupi dari saudara bahwa saat itu saya merasa kesedihan yang mendalam untuk menyerahkan sesuatu yang kita punya, yang kita sayang, yang menemani kita. Ini adalah benda mati yang menjadi sahabat saya selepas istri saya meninggal dunia. Karena Tuhan berkata, "Lepaskan mobil istrimu itu dan gantilah." Itulah mobil yang menemani saya selepas istri saya meninggal dunia. Dan saya serahkan demi penginjilan Tuhan saat itu. Tentu banyak air mata, saudara. Dan saya mulai menerima banyak sekali tudingan, saudara. Banyak suara-suara negatif rohani dan ini itu. Dan ada kata-kata, "Apa nggak tanya Tuhan dulu sampai habis-habisan gitu? Apa nggak ini?" Saudara, untuk Yesus, apakah baru sedikit harta benda kita sudah berani mempertanyakan kehendaknya, saudara? Di balik apa yang disebut
untuk melakukan amanat agung, mengabarkan kebenaran, mengabarkan Injil Kristus yang murni itu. Apakah sedikit pengorbanan kita ini sebanding dengan kematian Yesus di Golgota, di kayu salib itu, saudara? Apakah kita tidak punya rasa empati melihat hamba-hamba yang murni, mereka yang mengorbankan segala kepunyaannya, dan buah-buahnya Tuhan tunjukkan? Kenapa? Pada satu masa Tuhan berkata, berhenti nak, jangan lakukan apapun, jangan berangkat lagi, berhenti. 1 tahun lamanya engkau berdoa, engkau berdiam untuk kota itu, menopang untuk provinsi itu. Saya berdoa, saudara, sepanjang tahun itu untuk suatu kota rohani di mana hamba-hamba Tuhan besar dilahirkan di sana. Saya berdoa untuk suatu kota yang Tuhan taruh beban ke saya. Dan saudara mungkin masih ingat kejadiannya, bagaimana teroris membawa bom masuk ke gereja-gereja di Surabaya. Itulah masanya, saudara. Dan terpujilah nama Tuhan. Semua yang terjadi itu tidak seperti apa yang dinampakkan di alam roh, yang sebenarnya mengerikan, saudara. Tetapi Tuhan sudah mengcover pelayanan malaikat atas gereja-gereja Tuhan. Lewat pelayanan tersembunyi, lewat bayar harga, lewat air mata, itu ternyata satu kota, saudara. Meskipun terjadi tapi hanya skala kecil, tidak menjadi suatu kematian yang mengerikan di dalam rumah-rumah Tuhan, saudara. Oleh karena itu, saudara, ketika saya bicara dengan beberapa teman dan sahabat rohani dan rekan sejawat Tuhan, kejujuran itu jujur disalah artikan. Yusuf malah dibuang dan dijual dan disakiti, saudara. Saya mengalami pengalaman yang sama, dan hari ini buahnya, saudara. Saya bersedih terhadap banyak sahabat dan rekan-rekan ini. Beberapa di antaranya hari ini hidupnya kacau balau, saudara. Terpisahkan dengan keluarga, dengan kehidupan ekonomi yang terpuruk, pelayanan yang hilang. Dan beberapa saudaranya bicara sama saya dan mempertanyakan, mengapa ini terjadi? Berat buat saya untuk menyingkapkannya, saudara. Tetapi saya berkata kepada mereka, saya mengasihi saudaramu setulus hati, dan sampai hari ini kasih sayang saya kepadanya tidak berubah. Dia salah tangkap oleh karena pembicaraan, hasutan-hasutan orang sekitarnya. Tetapi lihat saya, berapa banyak hamba Tuhan yang mau mengorbankan kepunyaannya, saudara. Mobil satu-satunya yang mengangkut keluarga, mengangkut pelayanan, mengangkut kebutuhan pelayanan itu ditaruh di bawah kaki Tuhan sebagai persembahan habis-habisan, saudara. Dan selepas itu hidupnya mengalami banyak hal, saudara. Bukan dapat pergantian mobil baru, bukan. Tapi kami dapat banyak sekali cacian, hinaan, dipertanyakan iman kami, saudara. Inilah kebenaran yang teraniaya. Inilah kesucian, kemurnian yang sedang diludahi, saudara. Sampai batas waktunya, karena segala sesuatu harus digenapi pada waktunya. Segala sesuatu harus sebagaimana wanita mengandung, harus genap waktunya baru dilahirkan kebenaran itu, dan dapat dibuktikan bahwa itu semua datang daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, dari apa yang saya lihat berpuluh-puluh tahun ini, saudara, mari jangan korbankan malaikat Tuhan. Kasih karunia kemuliaan yang datang padamu, pada keluargamu, pada rumpun keluarga besarmu. Jangan pertukarkan dengan masalah kecil. Jangan karena gengsi nama baik dan demi jaga hubungan. Jangan. Karena malaikat Tuhan selalu datang dengan pedang. Dia bermata dua, saudara. Menebas pada diri kita, menebas keluar, saudara. Dia memisahkan. Kebenaran tidak akan pernah sejalan dengan kedagingan, saudara. Roh tidak akan bisa kompromi dengan daging, saudara. Saudara harus menentukan, saudara di pihak Tuhan, atau saudara pergi ambil bagian-bagian dunia nafsu manusia dan juga godaan setan-setan. Kalau saudara di pihak Tuhan, saudara harus siap sangkal diri, pikul salib. Meskipun harus mengalami benturan, meskipun tidak populer lagi, meskipun harus tinggalkan semua kehormatan, tetapi itu dari Tuhan. Saudara harus siap konsekuensi hidup sebagai orang yang mengasihi Tuhan,
orang yang melakukan firman, orang hidup kudus, orang yang menjaga kemuliaan ketulusan dalam penginjilan. Hidup sebagai seseorang yang hidup takut akan Tuhan. Saudara siap berdiri, harus siap untuk jatuh rebah, harus siap untuk bersujud, harus siap untuk segala keadaan. Siap tak siap waktunya, tetap harus memberitakan kebenaran Yesus secara tulus, murni, dan apa adanya. Jadi bagian ini memisahkan kita dari kasih karunia, dimensi dan manifestasi malaikat Tuhan. Seseorang yang membudi, seseorang yang membawa kebaikan, membawa solusi, seseorang yang Tuhan tempatkan dan percayakan dalam hidup kita, keluarga kita, dalam keluarga kita. Kita telah tolak semua itu, saudara. Mari, saudara, raih kembali. Karena gereja pun mengalami persoalan yang sama ketika Yesus disalibkan. Mereka pergi dalam keadaan telanjang, kata kitab suci. Murid-murid pergi bubar semua, ketakutan. Tapi saudara, perlu 40 hari. Yesus harus bangkit 40 hari untuk menyatakan dia hidup. Firman-Nya iya dan amin. Tidak usah khawatir selama saudara hidup melekat tinggal dalam firman. Firman akan bela hidupmu, akan jamin hidupmu. Saudara tidak usah takut dengan apapun yang terjadi dalam hidup. Kalau saudara di pihak Tuhan dan Tuhan menyertaimu, percayalah hanya hitungan waktu 40 hari itu kemuliaan itu dinyatakan, saudara. Bahkan kepada Thomas, saudara, Tuhan berkata, cocoklah tanganku di lambung, pegang, kata Tuhan Yesus. Dia akan beri pembuktiannya. Saudara tidak usah tunggu dengan kesalahan 5 dosa besar bangsa Israel. Perlu 40 tahun untuk menyadari. Akhirnya terlambat, usia nggak capai, akhirnya mati di tapal batas Kanaan. Saudara nggak masuk perjanjian, tidak bisa mencapai kegenapan janji Tuhan oleh karena kebebalan. Mencobai Tuhan, mendukakan rohnya, terus bersungut-sungut, terus mencobai Tuhan, terus berbuat jahat, terus hidup dalam kecabulan. Saudara, berhenti dari semua itu. Tuhan ingin kita menyadarinya hari ini. Seperti murid-murid, seperti orang-orang gereja mula-mula. Mereka sadar, mereka berbalik. Ketika mereka berbalik, mereka lepaskan rasa malunya. Mereka berani hadapi segala tekanan, dakwaan setan-setan, saudara. Mereka terobos dan mereka berkata, aku manusia berdosa. Kenapa, saudara? Karena kitab suci berkata, dia disebut sahabat pemungut cukai. Dia sahabat orang berdosa. Jadi saudara nggak usah khawatir. Persahabatan Yesus dalam hidup kita itu, saudara, tidak bisa direbut oleh apapun, saudara. Kenapa? Karena dia seseorang, dia pribadi, dia Tuhan, dia juru selamat. Dia sudah manifestasikan malaikat Tuhan ada di antara kita, ada bersama kita dan memberkati hidup kita. Nah, saudara, saya tunjukkan bagian lain daripada apa yang tertulis ini, saudara. Galatia 4:17-20. Galatia 4 ayat 17-20. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Amin. Saudara, sesudah perkara kebenaran Tuhan yang dimana kita korbankan semua itu oleh karena gengsi, kehormatan, oleh karena demi keluarga, oleh jaga perasaan sekelompok orang, sedikit orang, seorang pribadi, kita korbankan Tuhan, kita korbankan manifestasi malaikat Tuhan, seseorang yang budiman itu. Yang kedua, yang membuat kita kehilangan juga adalah karena diperdaya oleh setan-setan, saudara. Karena setan tahu, jikalau malaikat Tuhan yang sudah bermanifestasi dalam rupa manusia, seseorang yang budiman, seseorang yang menjadi mentor rohani, orang-orang yang menjadi sahabat rohani,
menjadi sahabat dan seperti keluarga dalam Tuhan ada di tengah-tengah kita, itu menandakan Tuhan ada dalam hidup kita. Maka semua yang terjadi di dalam kehidupan Obed-Edom terjadi dalam kehidupan kita. Setan takut, kenapa? Karena satu rumpun keluarga kita diberkati, pekerjaan kita, pelayanan bisnis, kehidupan anak-anak kita, karir anak-anak kita, semua rumpun garis anak cucu kita diberkati. Setan takut, kenapa? Karena terang Tuhan akan semakin memancar di muka bumi ini, saudara. Ketakutan-ketakutan itulah yang membuat setan membuat jerat, godaan, membuat serangan-serangan, membuat hal-hal yang mematikan akan hidup kita. Nah saudara, berbagai-bagai kepalsuan rohani di dalam kitab Galatia 4 tadi disampaikan kepada kita. Mereka giat sekali, saudara. Giatnya bukan membuat kita hidup takut akan Tuhan. Mereka giat menghipnotis akan kehidupan rohani kita, saudara. Mereka seakan-akan membuat kita demikian seakan dekat Tuhan, tapi sebenarnya sedang menuju suatu pengkultusan, sesuatu yang bukan dari Tuhan. Rampaknya rohani sama, mirip, tapi tidak sama. Sekali lagi, kesamaan itu cuma samar-samar, saudara. Sebagaimana bangsa Israel berbuat sesuatu yang keliru, saudara. Mereka merasa, oh Musa udah kelamaan ya, naik ke atas gunung gak jelas hidup matinya. Udahlah yuk kita urunan. Nah saudara lihat, suara banyak tidak jamin kebenaran, saudara. Pendapat banyak ditambah kekompakan tidak jamin itu dari Tuhan. Ayo yuk kita buat acara yuk, gebiar yuk, ayo buat event yuk kumpulkan emas. Akhirnya keluar lembu emas, saudara. Dan Tuhan murka saat itu. Kita bisa tahu dua loh batu yang sebenarnya tulisan awalnya tulisan Tuhan itu, saudara, digiling halus oleh Musa, saudara ya. Lembu itu dihancurkan, dibanting dengan yang namanya loh batu itu, kemudian digiling halus, kasih minum bangsa itu, saudara. Kenapa? Karena sudah sangat menyimpang dan mendukakan roh Tuhan, saudara. Mari kita belajar hari ini. Jangan tersesat oleh apapun lagi. Jangan mengkultuskan hamba Tuhan. Jangan saudara masuk pada dunia pengkultusan manusia rohani, liturgis-liturgis, organisasi-organisasi. Sembahlah Yesus. Hanya Yesus yang layak disembah. Sebuah pengalaman yang saya bisa siarkan. Ini hanya sebuah pengalaman yang terjadi. Seorang wanita menghubungi tim Fathers Militant ketika suaminya mengalami masalah, kemudian minta didoakan karena mengalami penyakit insomnia, dan kemudian tim Fathers Militant bergumul, berdoa, dan kemudian mengcovernya dalam doa, dan kemudian terjadi mukjizat dan pemulihan. Apakah itu cukup? Tidak. Ya, kenapa? Karena si wanita mulai mengucapkan kata nazar. Apakah itu sebuah kesucian? Seharusnya seperti itu. Apakah itu tanda mengucap syukur dan merasa terima kasih pada Tuhan? Seharusnya begitu. Tetapi pada faktanya, daya tarik, saudara. Ya. Saya sering sekali berpendapat dalam kehidupan kekristenan ini, saudara. Kalau saudara mau kaya, saudara jangan masuk dunia rohani. Saudara. Kerja aja. Kerja itu udah jelas, patokannya gaji, salary, karir, kekayaan. Karena isinya pasti cari uang. Tapi kalau saudara masuk dunia rohani, saya ingin saudara sadari bahwa dunia rohani itu isinya pengabdian, jalan Tuhan, kekudusan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup yang disandingkan pada kebenaran kitab suci. Jadi kalau saudara dapat dampak diberkati kaya raya oleh semua kebenaran kitab suci, itu semua karena sudah ada di dalamnya. Jadi bukan sesuatu yang harus dipaksakan atau dikejar-kejar. Semua itu sudah ada. Ketika saudara melekat dengan firman, kitab suci sudah jamin kita akan berbuah-buah lebat, saudara. Dan kalau kamu tidak tinggal di dalam Yesus, ya kamu akan kering dan kemudian dipotong dan dicampakkan. Kehidupan ini harus disadari sebanding nggak apa yang saudara perbuat menurut kitab sucinya. Kalau saudara lari sana lari sini melakukan percampuran yang duniawi, saudara masuk dalam iman saudara, sisi nafsu manusia saudara sandingkan dengan iman saudara, kemudian melihat keinginan, wah orang berhasil, orang punya mobil, punya rumah, punya jabatan, suaminya begini, istrinya begini. Saudara coba membuat sebuah
paksaan, saya menyebutnya. Paksaan pengharapan di mana saudara goncang iman saudara seperti sedang menggoncang pohon kelapa, saudara. Saya beritahu saudara, saudara tidak akan pernah bisa makan kelapa muda, karena nanti yang akan menimpa kepalamu itu adalah kelapa tua, saudara. Ya, sesuatu yang sudah kering. Kenapa? Karena kehidupan itu kokoh, saudara. Untuk makan kelapa muda, saudara punya jeripaya untuk memanjat, saudara, atau minimal bayar harga untuk membelinya. Jangan harapkan goncangan, ya. Apalagi pemilik kebun kelapa datang kena penjara, saudara, ya. Dengan cara-cara tidak halal, menghalalkan semua cara, saudara paksakan memenuhi pengharapanmu. Mau coba ini kredit atau lebih gila lagi rebut suami orang supaya lebih cepat kaya, gampang kaya. Saudara, suatu masa saudara kena penjara. Kehidupan ini sudah ada etika normanya, sudah ada jalannya. Sadari semua itu. Saya berdoa jangan ada lagi di antara kita yang terjebak dengan arus-arus rohani yang mengkultuskan sesuatu yang rohani. Tetapi sembahlah Yesus, sekali lagi sembahlah Yesus. Sembah siapa? Sembahlah Yesus. Hanya Yesus Kristus jawaban. Dia jalan, dia pintu, dia kebenaran, dia hidup, saudara. Nah, saya mendengar cerita kejadian barusan. Tiba-tiba ibu ini setelah sekian bulan menghilang, setelah peristiwa mukjizat itu, dia menghubungi lagi tim Father's Miracle dan berkata apa? Suamiku sakit parah, sekarang harus jalani operasi cancer, saudara. Ya. Dan setelah saya periksa, saudara, selama beberapa bulan hilang itu, dia sedang mengejar mukjizat dalam Tuhan, saudara. Dalam keadaan baik-baik ngejar mukjizat, bukan dapat mukjizat, malah dapat kanker, saudara. Ya. Sementara ketika dia dapat mukjizat, dia sudah baik, dia tidak meneruskan perjalanan iman itu. Dia alihkan semua itu untuk sesuatu yang dikatakan wow, ya saudara. Glamoritas rohani. Stop. Berhenti, saudara. Karena buah-buahnya akan nyata dalam hidupmu. Habis yang Pak Johan ini tenang kalem, saudara. Ketenangan itu seperti padi yang merunduk, berisi, ditiup seperti apapun badai topannya, dia bergeraknya sedikit-sedikit karena dia berisi, saudara. Tapi yang melambai-lambai, saudara, angin sepoi-sepoi itu tetap melambai dan itu punya daya tarik. Kenapa? Karena kopong, kosong isinya. Sementara apa yang saya sampaikan, saya ajarkan menurut perintah Tuhan, menurut pimpinan rohnya adalah pengalaman yang diajarkan langsung dari Tuhan, bukan suatu hal-hal yang direkayasa. Dan untuk mendalami semua itu, saya juga harus belajar lagi, menggali lagi ke dalam dunia master teologi, dunia yang menuju kepada apa yang terus dengan sejarah-sejarah gereja. Dan saya juga belajar lewat hamba-hamba Tuhan, beragam hamba Tuhan, saudara, yang mengajari saya hari ini, saudara. Sudah lebih dari mungkin 6-70 hamba Tuhan senior, sebagian besar sudah pulang ke surga. Bahkan yang diwarisi ke saya seorang oma yang selalu berkata brut. Seorang wanita Ambon yang selibat sampai hari matinya, masih keturunan Belanda, saudara. Dia berkata, Oma lihat ini. Saya melihat yang sama. Kami bicara dimensi roh seperti orang bicara sesuatu yang terbuka, saudara, dan diimpartasikan sebelum dia pulang. Apakah saya bermegah? Apakah saya mesti pamerkan? Tidak, saudara. Karena seluruh keadaan hidup kita dikatakan, semakin engkau dipelengkapi, semakin engkau didewasakan, semakin engkau menunduk, semakin engkau rendah hati, semakin engkau banyak ke rumah duka, semakin engkau banyak mengunjungi orang sakit, semakin engkau banyak menuju ke tempat-tempat penjara, semakin engkau melayani orang-orang kesusahan. Yesus ada di sana, saudara. Ini pesan Tuhan. Ikuti pimpinan rohnya di tahun ini. The year of purity ini, saudara, tahun kemudian ini perlu ikuti tuntunannya. Saya mau tunjukkan kepada saudara beberapa hal bagaimanakah setan-setan itu memperdaya anak-anak Tuhan. Yang pertama saya menyebutnya adalah api asing. 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan.
Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau injilkan yang lain daripada yang telah kamu terima. Amin. Amin. Saya menyebutnya api asing, saudara. Kenapa? Ini api, sama-sama api, tetapi asing. Kenapa? Bagaimana membedakannya? Membedakannya Tuhan Yesus sudah katakan, lihat buahnya. Pohon baik, buahnya baik. Pohonnya nggak baik, buahnya nggak baik, saudara. Ini Tuhan sudah pesankan. Kenapa? Karena covernya sama-sama rohani, tetapi isi muatan dalamnya nanti kelihatan. Tujuannya apa? Memuliakan Tuhan ataukah memuliakan oknum-oknum rohaninya? Ini membuat kita semakin dekat, bisa mandiri, dewasa sama Tuhan, ataukah membuat kita bergantung sama hamba-hambanya? Membuat kita akhirnya terjerat. Ya kalau nggak lakukan ini takut ya. Kalau nggak buat ini takut. Kalau kita kasih ini kita dapat ini loh. Ini kayak judi rohani akhirnya, saudara. Tapi kita harus belajar mencapai kedewasaan, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita belajar melihat ini jalan-jalan Tuhan, pengalaman, supaya kita bisa satu langkah naik satu tangga, satu peringkat dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih tinggi, dan kita semakin karib takut akan Tuhan, dapat pengalaman pribadi di dalam Tuhan setiap hari, hingga pada waktunya, saudara, kita semakin mengerti, paham kitab suci, dan kita sudah siap untuk bisa mengimpartasikan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita, berbuah berkemenangan untuk jadi berkat bagi generasi murid-murid yang lain. Tuhan ingin kita jangan ada api asing, jangan lagi masuk di dalam sesuatu yang rohani yang tidak memuliakan Yesus. Jangan lagi masuk segala sesuatu yang hanya untuk pengejaran supaya kaya. Namanya, wah kalau nggak di sana nggak masuk surga loh, kalau nggak di sana nggak tercatat di surga. Saudara, yang jamin itu manusia atau kitab suci? Yang jamin itu firman ataukah oknum-oknum rohani? Saudara, kalau kita nggak lakukan gini, nanti ini loh akan begini loh, ini begini loh. Ini sebenarnya kehidupan rohani yang bersyarat, ataukah kitab suci berkata di mana ada roh Allah itu ada kemerdekaan? Kita diajarkan untuk punya hati nurani yang bersih. Semua hal itu kita lakukan dengan kesadaran, kedewasaan. Kita siap konsekuensinya, dan kita tahu bahwa kita hidup untuk jadi terang garam. Kita berbuat ini, kita mesti lihat sekeliling supaya nggak nyandungkan orang lain. Jadi kita punya penguasaan diri, buah roh yang matang. Kita tidak memperhamba dan menempatkan kekristenan kita, harus ini, oh jangan takut, galau. Waduh, saudara, itu asing sekali. Itu api asing, kata Roh Kudus, saudara. Tetapi yang murni, yang dari Tuhan itu membuat kita setiap hari senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Ada damai Tuhan pimpin kita, ada kesukaan. Bahkan di tengah ujian pun kita tetap masih mengucap syukur. Dan di tengah kesulitan, hal yang gak mustahil, hal yang demikian berat bagi dunia, kita tetap bisa berhasil menang. Oleh karena apa? Karena Yesus di pihak kita. Oleh karena Dia menyertai kita, kita sanggup menanggung segala persoalan, tekanan, dan beban yang begitu berat. Oleh karena apa? Karena bersama Yesus aku sanggup menanggungnya. Buah-buahnya membuktikan iman kita teguh, iman kita berkemenangan. Tuhan ingin kita jangan diperdaya lagi oleh api asing ini, saudara. Yang kedua dikatakan kepalsuan rohani. Efesus 4 ayat 13 sampai yang ke-15. Efesus 4 ayat 13 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran,
di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Amin. Saudara terkasih, setan akan merebut malaikat Tuhan yang bermanifestasi di hidup kita dengan kepalsuan rohani, saudara. Kepalsuan rohani ditandai perbudakan rohani. Kita diperhamba lagi, kita dibuat seakan-akan seperti robot rohani, mesti begini, harus begini, kalau nggak gini dikasih ketakutan begini, wah begini, akan begini. Aduh saudara, cukuplah saudara. Roh-roh yang dari dunia ini roh-roh kemiskinan, saudara. Isinya nakut-nakutin orang, saudara. Semua yang ketakutan itu, semua yang lahir dari intimidasi itu, kasihnya tidak sempurna, saudara. Kitab suci berkata, ada pengajaran yang mengombang-ambingkan, saudara. Jadi ini tiup kiri, tiup kanan, bisik kiri, bisik kanan, ya. Kemudian dikatakan ada permainan palsu dalam kelicikan. Nah, ini akhir zaman, saudara. Roh Kudus memberi pemahaman kepada saya. Ini akhir zaman, terjadi perebutan di dalam dunia rohani sekalipun. Bahkan anak-anak saya ini, saudara ya, Tehwel, Ricky, Serat itu mengamati dunia rohani dan berkata, wow, yang klise-klise diangkat lagi, yang penting populer, yang penting jadi view-nya banyak, yang penting menghipnotis orang. Nah saudara, ini jadi sebuah budaya yang pada akhirnya tinggal diamati, dipublish di medsos. Ya, ada banyak orang rohani yang nggak dewasa, nggak punya filter, nggak punya karunia membedakan roh. Telan aja saudara. Bahkan yang palsu pun ditelan aja, dan dikiranya kebenaran. Ngeri saudara. Ya, rekam jejak yang nggak jelas, ada rekam jejak digital, ada rekam jejak masa lalu, ada rekam jejak suatu kota, ada rekam jejak kelahiran, ada rekam jejak garis hidup dan keturunan dan keluarga. Itu diabaikan begitu aja, saudara. Tapi saya percaya Kitab suci membentangkan semua rekam jejak Yesus itu sebagai landasan dasar kehidupan kekristenan kita. Tidak roboh, saudara. Tidak boleh gegabah dan tidak boleh sembarangan. Bahkan kitab suci berkali-kali berpesan, berjaga-jagalah sambil berdoa. Ujilah segala sesuatu, pegang yang baik. Ujilah setiap roh, bukan semua roh itu dari roh Tuhan. Beragam roh dunia ini, saudara. Hanya satu yang dari Tuhan, yaitu Roh Kudus, saudara. Pahami sampai titik ini. Nanti saudara akan menemukan, akan muncul lagi yang disebut dengan karunia nubuat. Karena itu paling spektakuler di dalam kekristenan. Semua orang nggak bisa, nggak dikaruniakan pun akhirnya ikut bernubuat. Karena apa? Laku, saudara ya. Saya ingin sedikit ngajak saudara intermezzo lah di dalam dunia karunia nubuat ini. Kalau kita perhatikan, kalau saudara lihat apa yang terjadi di bangsa kita, setiap permulaan tahun selalu terjadi bencana-bencana ya, entah ke pesawat jatuh, 2018 jatuh ya, 2021 ini juga terjadi kebanjiran, longsor mana-mana. Nanti saudara, kalau saudara mau lihat sesuatu, saudara mesti uji. Kalau ada yang bilang, ya Januari akan terjadi bencana ya, longsor, banjir, tinggal disebut. Ya memang sudah sering terjadi, saudara ya. Apakah itu dari Tuhan? Ya mesti diuji lagi. Ya saudara, saya percaya rekam jejak itu, makanya di dalam pelayanan kami Tuhan berkata, yang tahun lalu harus direview, dikasih lihat itu dari Tuhan dengan pembuktian, saudara. Ujilah aku, kata Tuhan. Makanya dari Tuhan itu teruji, ya. Dikasih tahu rekam jejaknya, dikasih tahu bahwa itu bersambung. Saya baru publish pesan Tuhan itu dari tahun 2017. Selama ini cuma hanya untuk kalangan keluarga kami, keluarga pribadi mulanya. Dimulai dari doa mertua dan istri dan ipar-ipar saya, kemudian berlanjut ke gereja, dan kemudian akhirnya Tuhan buka untuk ekspos, saudara ya. Saya berdoa biar gereja-gereja Tuhan bisa menyaring, anak-anak Tuhan bisa memfilter lagi semua kepalsuan-kepalsuan rohani yang akan datang. Karena akhir zaman nanti serangannya itu masuk lewat kepalsuan-kepalsuan rohani, saudara. Kita mesti siap, kita mesti tahu, mesti bisa membedakan, saudara. Kenapa? Karena orang yang mau belajar
pasti dipelengkapi. Dan orang yang mau dengar-dengaran suara Tuhan pasti diberi kepekaan dan dikaruniakan membeda-bedakan roh. Karena itu saudara, uji bobot bibit bebet suatu ministry, suatu pekabaran, bahkan pribadi-pribadi yang menyatakan dan membawa nama Tuhan, saudara. Uji, tidak masalah, saudara, ya. Yang ketiga, ketidakmurnian manusia rohani. 2 Korintus 2 ayat 15-17. 2 Korintus 2 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Amin. Amin. Saudara terkasih, ketidakmurnian manusia rohani. Ada orang yang memberitakan Injil tetapi mencari keuntungan. Berarti saudara, ada yang diajarkan dengan pamrih. Ada yang terselipkan di balik pemberitaan, ada bobot muatan yang dititipkan. Ini Tuhan pesankan, ini dapat menjauhkan kita dari kasih karunia, menghancurkan malaikat Tuhan yang sudah bermanifestasi dalam kehidupan kita. Pada akhirnya kita bingung nih, begitu banyak pendapat rohani, begitu banyak hamba, mana yang benar? Yang benar sudah ada di dalam hidup saudara, akhirnya saudara tolak. Kenapa? Karena kadang-kadang yang datang dari Tuhan itu sederhana, ya. Tidak cari kebenaran, tidak kejar kebenaran, tidak mementingkan diri, dia tidak ingin ribut-ribut, jalan yang ditempuhnya selalu mengalah dan berdamai. Ya kadang-kadang ya, sifat manusia rohnya kalah, dominan dengan manusia-manusia yang penuh kepalsuan rohani, yang penuh dengan kedagingan. Ya. Selalu ngomongnya, wah ngejelekin, wah nyampain kata-kata ular, lidah ular, fitnahan-fitnahan. Ya akhirnya saudara kemakan, lemah, dan kemudian masuk sedap-sedapan, saudara singkirkan malaikat Tuhan yang sebenarnya sudah bermanifestasi dalam kehidupan saudara. Apa yang terjadi? Cepat lambat nanti saudara akan tahu, ketika serigala berbulu domba tinggal di dalam dirimu, di dalam keluargamu, komunitasmu, keluargamu, cepat lambat dia akan gigit saudara. Apakah Pak Johan sudah pernah mengalaminya? Sudah. Kapan? Beberapa tahun belakangan ini. Apakah bisa dibuktikan? 100% bisa dibuktikan. Bagaimana caranya? Saudara tinggal datangi, saudara tinggal hubungi Ibu Angel, saudara bisa ketemu hamba-hambanya, saudara, ya. Saya pernah mengalami sebuah gejolak antara peperangan roh dan peperangan daging, saudara. Ketika Tuhan berkata pada saya sebelum segala sesuatu terjadi, "Nak," saya berkata, "Iya Tuhan, jangan melangkah ke gereja itu lagi." Saya berkata, "Mengapa Tuhan?" "Berdiamlah untuk sementara waktu, tidak usah melayani di gereja lokal itu lagi." Saya bilang, "Baik." Ternyata setelah Tuhan ngomong begitu, saya lama nggak dipanggil, saudara. Karena Tuhan sudah ngomong duluan, jadi saya ngabaikan semua, saudara. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi dan tidak rasakan apapun. Nah ini hebatnya Tuhan. Dia menyembuhkan kita selagi kita tidur, saudara, ya. Dia mengobati kita sebelum penyakit datang tuh dia sudah kasih imunnya. Kita udah resisten dulu, dan ketika segala sesuatu terjadi, saya tidak tahu dan sama sekali tidak tahu. Dan kemudian setelah 3 tahun berikutnya, saya diundang, Tuhan sudah ngomong dulu. Tuhan berkata, gereja lokal itu akan mengundang engkau dan engkau pergi ke sana. Saya berkata, "Baik Tuhan." Dan setelah saya pergi ke sana, saya menyampaikan suara pekabaran Injil yang murni itu. Kemudian selepas ibadah, saya dipanggil masuk untuk mengobrol, ya. Bu Angel saksi, ya. Dan yang saya sampaikan itu dikatakan jelas, itu benar sekali yang Bapak sampaikan. Itu adalah pernyataan 19 tahun yang lalu ketika founder gereja kami masih hidup dan terjadi semuanya. Dan hari ini jumlah kami sisanya tinggal segini, Pak. Dan maaf Pak, kami harus terbuka. Saya berkata, silakan.
Bapak jangan sakit hati, saya bilang saya sudah terbiasa mengalami kesakitan dalam Tuhan, dan itu upah saya tambah banyak di surga. Saudara ya, kumpulkan bagimu harta di surga, nggak apa-apa, karena kebenaran mengalami hal nggak enak. Perbuatan di dunia ini hanya harta lemak berkarat, saudara. Popularitas bagi seorang Pak Johan tidak berharga semua itu. Saya nggak kejar-kejar begitu. Saya lepaskan karir pekerjaan saya, cukup gaji besar, saudara, nama baik yang luar biasa, itu juga saya lepaskan karena Tuhan perintahkan. Jadi nama baik pun bagi saya hanya nama Yesus yang terbaik. Yang saya punya terserahlah Tuhan mau apakan. Lalu mereka bercerita, kami ini dengar jelek tentang Pak Johan selama 3 tahun yang lalu. Wah, jeleknya bukan main. Karena yang ngomong, saudara, suaranya banyak. Sementara Pak Johan ini tipe orangnya habis pelayanan pulang, saudara ya. Nggak pernah usik orang, saudara. Pulang, diajak makan. Hampir-hampir saya nggak pernah penuhi undangan makan siang, saudara. Pergi, karena itu komitmen saya dengan istri saat itu, pergi. Ya, kami nggak punya kesempatan untuk cross check, tapi karena ngomongin ini. Dan kemudian, saudara, kami baru tahu katanya ya ini ceritanya, kami baru tahu ternyata yang ngomong-ngomong ini, saudara, dipakai di karunia-karunia buat-buat ya. Saya bukan bilang lu buat. Kenapa? Karena ternyata dia bisa melihat, saudara ya. Wah, ini cerita dari sana loh, saya cuma nyambung aja. Wah, oh ya, luar biasa. Terus gimana? Hilang semua Pak Johan. Hilang kemana? Ya dikatakan Tuhan berkata. Wah, ini saudara, kesaktian yang luar biasa. Tuhan berkata, saudara ya. Hilang ya. Tuhan berkata, hilang, saudara. Ya. Saya nggak ngerti pelayanan akhir zaman ini luar biasa sekali, saudara. Jadi saya berdoa, saudara, ketidakmurnian manusia rohani ini dikenali, saudara, sejak dini, saudara. Kalau enggak, bencana di rumah Tuhan hilang. Visi yang begitu besar yang Tuhan titipkan di sebuah gereja lokal habis karena karunia buat-buat ini, saudara. Banyak yang hilang. Lebih dari 30-an orang yang merupakan donatur besar gereja lokal ini hilang, saudara. Apa yang terjadi pada mereka? Oh, pucetam, saudara. Saya nggak tahu. Tapi saya bisa tahu dari Tuhan, apa yang datang lewat pencurian akan cepat habis, dan apa yang cepat habis akan jadi racun buat si pencurinya. Karena semua orang yang makan dari buah-buah kegelapan akan keracunan pada waktunya dan akan menuai kebinasaan, karena upah dosa itu maut. Dan Tuhan pesankan kepada saya mau pesankan ke semua rekan-rekan sejawat, ke semua anak-anak Tuhan, kepada semua orang yang ingin masuk dalam dunia pelayanan. Jangan lampaui apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Jangan melewati garis batas Tuhan, saudara. Jangan lari dari parameter Tuhan, karena ketika saudara mendahului apa yang sudah Tuhan tetapkan, saudara lampaui, saudara curi, pertanggung jawab di akhir zaman itu berat. Nyalah kamu pembuat kejahatan, kata Tuhan, aku tidak kenal kamu. Jadi saudara harus punya fondasi yang teguh. Buat apa jadi abdi, buat apa jadi seorang pelayan, buat apa jadi seorang hamba Tuhan kalau saudara tidak mendasari pengenalan dan hidup takut akan Tuhan dalam hidupmu. Buat apa mengabarkan Injil, saudara, kalau pada akhirnya kita hanya sebatas calo orang lain berangkat ke surga, saudara tertinggal. Ini Tuhan pesankan tentang kemurnian ini, karena tahun ini tahun yang akan menentukan kemana arah kiblat hidupmu, ke Tuhan atau ke kebinasaan. Peringatan ini roh ingin saya sampaikan, saudara. Moga-moga bisa ditangkap, dipahami, dan disadari. Yang dari dunia ini yang kita kejar harta ngengat dan berkarat, popularitas, nama, puji-pujian manusia, hal-hal yang disebut ambisi kemenangan, itu semuanya palsu, saudara. Itu semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati nanti, saudara. Sudahlah, lepasin semua itu, nggak guna.
dan itu gak bermanfaat di dalam mengikuti Tuhan. Yang harus kita kejar adalah menggenapi panggilan kita, menggenapi amanat agung, hidup berkenan kepada Tuhan. Satu rumpun hartaku, sakamu anak cucumu, makan dari kemurnian hidupmu, makan dari pemeliharaan Tuhan dalam kesederhanaan, dalam kemurnian kekudusan dari Tuhan. Biarkan hidupmu, keluargamu, pelayananmu, gerejamu, umat yang Tuhan titipkan kepadamu jadi Injil Yesus yang terbuka, berbuah, berkemenangan, jadi saksi Yesus, sehingga amanat agung itu benar-benar nyata di antara kita. Haleluya. Nah saudara, setelah malaikat Tuhan bermanifestasi jadi seseorang yang berbudi dalam hidup kita, kita lihat bagian yang kedua, saudara. Matius 25 ayat 35 sampai 41. Matius 25 ayat 35 sampai 41. Sebab ketika aku lapar, kau memberi aku makan. Ketika aku haus, kau memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sedang sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya. Amin. Amin. Saudara terkasih, malaikat Tuhan bermanifestasi pada bagian yang kedua ini adalah orang-orang kudus, murni dan tak bercelah. Ciri khas utamanya adalah mereka melayani dengan kasih, pengorbanan, dengan ketulusan. Buah-buah pelayanan mereka, buah-buah kehidupan mereka, buah-buah berkeluarga mereka sungguh teruji dan terbukti dan terpuji, saudaraku. Kita bisa melihat bagian demi bagian ini mereka kerjakan di tempat-tempat yang tidak populer, di tengah-tengah orang sakit, di tengah-tengah penjara, di tengah-tengah orang kehausan, di tengah-tengah orang kelaparan, di tengah-tengah segala sesuatu yang berisiko, mereka tetap ada dalam nama Tuhan. Mereka tidak kejar pujian, mereka tidak publish, mereka tidak expose untuk namanya, tidak untuk popularitas dirinya. Mereka diam-diam kerjakan semua itu dengan tersembunyi. Karena itu Dia Bapa yang tersembunyi menyukai dimensi-dimensi tersembunyi. Saya percaya bahwa Tuhan sudah pesankan kepada kita di tahun 2021 ini, saudara. Di permulaan tanggal 1 Januari 2021, Tuhan sudah pesankan tentang jangan mengkasta-kastakan rohani, jangan mengkasta-kastakan kemuliaan Tuhan. Karena itu sama dengan dosa memandang muka, saudaraku. Jangan pelayananmu dengan memandang muka. Oh, ini orang kaya ya, ayo cepat kita besuk. Oh, ini donatur gereja ya, oh ya prioritas. Yang ini kaum jelata nanti dulu ya, waiting list dulu ya. Enggak, saudara. Atau ini wah, ini orang kaya loh, teleponnya tolong terima ya, tolong doakan. Enggak seperti itu, saudara. Kita harus bersikap bagaimana kasih Yesus itu terbuka. Bagaimanakah Tuhan menetapkan pelayanan kita menurut pimpinan Roh, taati Roh Kudusnya, saudara. Saya percaya hal ini penting untuk kita sadari sejak awal, saudara. Pada bulan ini, ketika saya sedang mengerjakan tugas dari Tuhan dalam keadaan sakit kepala, saudara, tiba-tiba saya membaca seorang kerabat yang keluarganya, dan dia berkata, saya ini sudah seperti saudara kandung bagi keluarga mereka. Seseorang yang
dia titipkan dimensi untuk karir hidupnya. Dia ingin saya, saudara, cover lewat rohani untuk mencapai dreams yang menjadi seorang pejabat besar di suatu provinsi, saudara. Dan dia pesankan, dia berkata bundanya meninggal dunia, saudara. Lalu saya kasih informasi ke anak-anak, lalu Roh Kudus berkata pada saya, matikan laptopmu, matikan semua multimedianya, hentikan semua, pergilah. Lalu kami berangkat bersama Bu Angel dan Rehwell. Richie sama Serat tak ikut, saudara. Nah, Richie sedang ujian, Serat sedang ada kerjaan. Di sini saya mau ajak saudara melihat, ternyata malaikat Tuhan itu nyata sekali. Kenapa nyata? Karena kehadiran malaikat Tuhan yang bermanifestasi pada orang-orang yang kudus, tulus dan murni itu membawa kesukaan surga, saudara. Saya mau tunjukkan videonya, saudara, ya, supaya ada suatu pemahaman secara nyata, secara fakta. Kalau itu ada dalam hidup kita, seperti itu dimensinya. Kenapa? Karena saya ketika diperintahkan Roh, rekam. Saya ini kan tukang bawa handphone yang isinya kitab suci sama rekaman, saudara, ya. Saya ini isi handphonenya cuma isinya firman, rekaman khotbah, video-video yang Tuhan perintahkan. Handphone isinya nggak ada apa-apa, saudara, ya. Jadi saya rekam. Ketika saya rekam, saudara, Tuhan berkata, itulah malaikat Tuhan yang bermanifestasi. Saya melihat air mata, dan Bu Angel dan Rehwell bilang, air mata, saudara. Sukacita surga, penghiburan, jawaban, solusi, pertolongan, keluarga dari Tuhan, kebaikan, kemurahan. Tuhan begitu luar biasa. Tuhan menjawab doa. Tuhan mengerti kesulitan kita. Itu air mata. Kenapa? Ketika kami mau berangkat, Roh Kudus sudah bilang sama Bu Angel, berikan persembahan kasih. Dan luar biasa, ya, di bukunya nomor 1, ya. Kebetulan nama saya pertama lagi, ya, nomor 1 pertama, saudara, ya, saudara. Ini keajaiban Tuhan. Bu Angel masukkan bersama Rehwell, loh, ya. Kami tunggu lama sekali. Setelah acara selesai, kami kemudian sempat berbicara sebentar, terus kami pulang, ya. Pulang sukacita, rasanya sudah selesai mengerjakan tugas Tuhan. Tuhan senang sekali, ya. Hatiku senang, seperti cucu-cucu saya suka bilang ini, saudara. Kalau ke rumah Om Kong itu hatiku senang, ya, saudara, ya. Cucu-cucu saya juga bilang gitu, saudara. Anaknya Dianus dan Lina dan anaknya Yuli dan Irwan, ya. Cucu-cucu saya juga bilang, kalau ke rumah Om Kong, ya, hatiku senang. Saya juga sama, kalau sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan, hatiku senang. Ketika kami melangkah, kira-kira ada 30 meter meninggalkan rumah duka, Tuhan berdiri di antara saya, Bu Angel dan Rehwell, bicara kepada kami bertiga. Dan luar biasa, saudara, tiga-tiganya dapatnya sama, ya. Kami berjalan tidak menuju pintu keluar, menuju ke ATM Tuhan, saudara, ya. Mesti tambah kata Tuhan. ATM Pak Johan nggak ada isinya soalnya, ya. Kata ATM Tuhan mungkin kalau sudah diperintahkan Tuhan yang ngatur isinya. Ke ATM Tuhan, ya. Lalu Bu Angel sama Rehwell menyediakan amplop, tarik sejumlah yang Tuhan perintahkan. Nah, itulah malaikat Tuhan bermanifestasi. Kenapa? Sudah pergi balik lagi, ya. Dan di tengah-tengah situasi air mata itu, saya percaya air mata berikutnya akan keluar adalah sukacita untuk Tuhan, karena Dia menjawab doa kita. Dia mencurahkan pertolongan, sebagaimana keluarga De Johan di bulan Desember, ya, kecelakaan maut itu, ada malaikat Tuhan yang bermanifestasi di tengah-tengah orang yang disebut orang kudus, orang tulus, orang murni itu, memberi kabar. Dan Bu Angel sudah 2 kali nangis, saudara, ya. 2 kali nangis, ya. Tangisan Bu Angel itu bukan tangisan orang yang kematian, tapi tangisan sorga, saudara. Jadi pahami, kalau ada orang-orang kudus, murni, tulus, itu Tuhan utus di tengah kita, kita sedang menerima berkat malaikat, saudara.
malaikat. Tuhan sedang menghantarkan berkat Bapa surgawi dalam hidupmu. Saudara, orang-orang seperti itu, pegang tangannya, jangan pernah lepaskan. Jadikan keluarga, jadikan sahabat, jadikan rekan sekerja Tuhan, jadikan mereka panutan. Dan orang-orang seperti ini tidak boleh hilang dalam hidupmu. Kenapa? Karena itu kepercayaan Tuhan, saudara. Haleluya. Saya berkata pada anak-anak saya, belajarlah dari apa yang nampak di depan mata. Belajar lewat hidup papa, belajar lewat hidup semua yang ada di sekitar hidupmu lebih dulu. Yang dari tempat kuliahan, engkau bisa belajar dari teman-teman. Dari TV engkau bisa belajar lewat tokoh-tokoh politik, lewat tokoh-tokoh hukum, lewat tokoh-tokoh legendaris. Belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena selagi hidup, itu harus selalu belajar. Itu Tuhan pesankan, saudara. Nah, bagian ketiga, sesudah malaikat Tuhan bermanifestasi pada orang-orang kudus, murni, dan tak bercela. Itu, saudara, kita lihat bagian yang ketiga, Ibrani 13 ayat 1 sampai yang kelima. Ibrani 13 ayat 1 sampai 5. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan semena-mena, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Amin. Saudara terkasih, malaikat Tuhan bermanifestasi jadi orang-orang asing yang butuh tumpangan. Kita dijadikan Tuhan sebagai tuan rumah, menerima mereka, menolong mereka, ada di sisi mereka, menghibur. Kita menyampaikan jawaban yang benar, kita mengkoreksi sesuatu yang keliru. Tuhan tempatkan kita pada kemurniannya. Pada dimensi ini, saudara, ketika Tuhan gerakkan engkau untuk berbuat kebaikan, jangan engkau menahannya, saudara. Saya sudah berkali-kali cerita dalam perjalanan hidup saya. Ada banyak hal dan kejadian yang membuat air mata sampai hari ini. Setiap kali lembar ini dibuka, betapa saya berkata, itu momen-momen yang belum bisa terulang dua kali. Ketika saya sampai ke India, saya membawa 1 gepok US dollar, saudara. Ketika saya diajak ke tempat anak yatim piatu, seperti semua rumah yatim piatu lah, saudara, ya, kita lihat anak-anak ya biasa. Tapi apa yang biasa bagi kita belum tentu biasa bagi Tuhan. Karena malam ketika saya balik ke hotel, saya nggak bisa tidur sepanjang malam. Dan Tuhan datangi saya sepanjang malam dan berkata, "Nak, kasihan mereka." Saya berkata, "Tuhan, seluruh anak yatim piatu itu semuanya kasihan." Tuhan berkata, "Tepat katamu." Lalu Tuhan berkata pada saya, "Apa yang ada padamu?" Saya bilang, "Sesuai yang kau perintahkan hambamu, bawa perbekalan uang US dollar di bangsa ini." Saya sedang di India saat itu, saudara. Lalu keesokan harinya Tuhan berkata, "Taburkan semua itu, jangan sisakan sedikit pun." Saya bilang, "Baik Tuhan." Dan keesokan harinya saya mendengar cerita bahwa anak-anak yatim piatu itu belum pernah mengecap ayam goreng, saudara. Saya sedih sekali, saudara. Dan kemudian saya ambil segepok US dollar itu semuanya. Besar loh, saudara. Itu nilainya senilai harga rongsokan mobil CR-V loh, saudara. Segepok loh, saudara. Ya, berapa nilai CR-V itu dijual, senilai itulah segepok itu saya taburkan di India. Saya berkata, "Tolong berkati adik-adik ini makan sampai sejumlah uang ini habis." Saya nggak tahu bisa tahan sebulan kah itu makanan, saya nggak ngerti, saudara. Tapi itu Tuhan perintahkan, dan pakailah kelola berkat ini untuk adik-adik ini.
Saya nggak nyangka di kemudian hari di tengah pandemi ini Tuhan suruh saya lebih bergiat untuk ngurus-ngurusi yang namanya pelayanan panti asuhan, panti-panti jompo, saudara ya. Saya berkata, Tuhan yang mengatur semua pelayanan, saudara. Dan suatu masa juga saya berangkat menyepi untuk masuk gua doa, saudara, di Jawa Tengah. Berangkat, saya bilang, oh Pak, duit banyak banget Pak. Iya nih, saya bingung juga sama Tuhan. So saya bawa 2 digit, berapa puluh juta. Yakin Pak? Nggak tahu yakin sih, nggak yakin, tapi ini perintah. Sudah bawa, saya bawa. Waktu saya nyampai, saudara, saya perlu waktu 4 hari 3 malam berdoa. Dan ketika saya masuk di kamar, saya bertemu dengan seorang pengusaha. Dan saya terkejut, dari mulutnya terdengar perkataan cerita tentang ketidakmurnian sebuah bangunan rohani yang besar, ya saudara. Dia ternyata adalah kontraktornya. Saya kaget, kok cerita ke saya, kenal juga enggak, dan ini bangunan belum berdiri dan ini lagi heboh-hebohnya. Saya bilang, wah, Tuhan mau apa ini? Selepas orang itu pamit pergi, saya pergi berdoa, kemudian tak berapa lama, selang beberapa jam saya balik, ketemu lagi ada seorang pria lagi di tempat tidur. Dengan satu kamar itu ada beberapa orang, ada 4 orang sebenarnya. Saya ketemu lagi, saudara, seorang pria yang nangis. Saya tanya, kenapa? Kenapa kamu nangis? Sedih banget kayak gini. Saya sudah hari yang ketiga di sini, katanya. Udah 3 hari. Kenapa kamu nangis? Istri saya mau kelahirin. Saya nggak punya uang sesen pun. Nah loh, saudara. Ya, ini Tuhan. Dia yang punya semua bayi dalam kandungan. Dia yang punya anak-anak. Karena anak-anak punya malaikatnya. Karena malaikat Tuhan itu bermanifestasi pada kita untuk tolong orang-orang asing. Dan ketika kita menolong orang-orang asing, berkat malaikat itu kita sampaikan, taburan malaikat sedang kita semai, saudara. Benih-benih malaikat kita semai. Karena sesuatu yang ajaib itu Tuhan ingin kita semaikan. Lalu Tuhan berkata kepada saya, uang yang padamu yang aku perintahkan itu segepok lagi, saudara. Ya, mainnya gepok Tuhan itu. Ya, heran dalam hidup ini. Pasang surut, siang malam, untung rugi, hitam putih, tabur tuai, itu akan selalu terjadi bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya berkata, Pak, ini ada perbekalan yang saya bawa dari Jakarta. Mungkin ini bisa mencukupi persalinan istrimu, bawa pulang aja, bisa jadi berkat. Dia begitu lihat, saudara, nangisnya meraung-raung, saudara ya. Saya belum pernah lihat orang nangis meraung-meraung begitu. Itu percampuran antara kesedihan, bersyukur sama Tuhan, dan merasakan Tuhan menolong. Tangisan itu ada di rumah kami di Desember dan Januari ini, saudara. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jangan pernah berharap ada mukjizat sebelum kamu taati Tuhan. Jangan pernah berpikir akan datang banyak kebaikan sebelum kamu berbuat baik lebih dulu, saudara. Dan jangan pernah berpikir bahwa hidup ini gratis, saudara ya. Hidup ini semuanya anugerah, saudara ya. Kalau saudara tidak percaya, suatu masa ketika engkau sakit, engkau akan tahu mahalnya oksigen udara ini, saudara. Ketika saudara mengalami infus dan oksigen, saudara akan tahu mahal bayarnya, saudara. Dan ketika Tuhan sudah beri kepada saudara anugerah ini, peliharalah, rawatlah dirimu, tubuhmu, hidupmu, karena semua itu mahal nilainya, saudara ya. Dan ini Tuhan perintahkan, karena itu firman itu bernilai dan sangat mahal nilainya, tak ternilai harganya. Adalah ketika kita melihat di dalamnya, kita masuk di dalamnya, mengalami Tuhan sepenuhnya. Maka saya percaya kehidupan ini, kehidupannya Tuhan sudah ajarkan lewat pelajaran malaikat Tuhan ini, saudara. Jadilah pelaku firman. Renungkan firman, hidup dalam firman, jadi pelaku firman, berkemenangan dalam firman, dan semaikan firman itu juga buat banyak orang. Hingga firman yang sama yang membuahi hidup kita, yang memberi kita kemenangan itu dikecap juga oleh banyak orang. Hingga semua orang akan berkata betapa baiknya Yesus itu, saudara. Di akhir dari pemberitaan manifestasi malaikat Tuhan ini, saya ingin menyampaikan kepada semua saudara-saudara seiman yang ada di luar bangsa Indonesia. Tuhan
Tuhan pesankan tahun 2022 akan ada anak-anak kecil yang keluar lagi bergirang-bergirang. Ada di antara saudara-saudara yang sepakat bersama saya tahu kalau tahun ini saya tidak bisa memenuhi undangan saudara, tahun 2022 saya pasti penuhi undangan saudara untuk melihat salju, untuk melayani keluarga saudara, untuk melayani gereja-gereja saudara, untuk melihat suasana Natal, Christmas, untuk melihat hal-hal yang luar biasa yang saudara sudah tunjukkan di video WhatsApp ministry kami. Salam kasih, salam hangat, salam Kristus, salam sukacita, damai Tuhan buat semua saudara-saudara seiman di bangsa-bangsa lain. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk peringatan-peringatan Tuhan. Terima kasih untuk panggilan kasih mula-mula. Terima kasih untuk kami mengambil balik benih malaikat Tuhan, untuk kami mengambil kembali momen kairos, momen di mana malaikat Tuhan tinggal di tengah hidup kami, di keluarga kami. Terima kasih untuk semua suara keagungan-Mu ini Tuhan, suara kemurnian. Terima kasih untuk semua berkat-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Menaburlah. Memberkatilah dan memberkatilah. Hendaklah Engkau berbuat baik senantiasa, sebab bersama Tuhan kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Diberkatilah anak cucumu di mana-mana, hingga bangsa-bangsa akan bekerja pada rumpun garis keturunanmu, kata Tuhan. Perluasan semua kepunyaan yang Tuhan beri bagimu di muka bumi ini. Jangan terikat atas semua itu. Nama baik yang Tuhan beri, jangan bermegah di baliknya. Bermegahlah karena namamu tercatat di surga. Bermegahlah karena Yesus Kristus Tuhanmu. Bermegahlah atas segala yang Tuhan beri dalam hidupmu, oleh karena engkau mentaati, dan hidupmu, keluargamu, seluruh keberadaanmu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu dikenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami selesaikan ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan. Kita baru saja mendengar pengajaran bagian ketiga dari pelajaran malaikat Tuhan tentang manifest malaikat Tuhan. Kiranya jalan-jalan hidup kita diterangi oleh cahaya firman Tuhan selalu. Berita Roh Kudus yang terang benderang akan selalu menerangi langkah kaki kita, sehingga kita dan keluarga kita penuh keberuntungan dan kebahagiaan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk sehati dan doa sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Malah tikap-tikap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, berlipat gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.
dan ajaib Yesus. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, Kau besar dan ajaib Yesus. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan dulu. Kau besar dan ajaib Yesus. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur.